Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini saya akan memaparkan perbedaan sastra anak dan sastra orang dewasa. Sastra anak dan sastra orang dewasa itu berbeda. Selama ini anggapan masyarakat luas yang namanya sastra adalah sastra yang dibuat oleh orang dewasa dan untuk orang dewasa. Tetapi ada ternyata sastra anak, sastra yang dibuat orang dewasa untuk anak-anak, dan sastra yang ditulis oleh anak-anak untuk anak-anak. Dan di dunia sekarang terkembang ada sastra dewasa dan sastra anak-anak. Lalu apa keterkaitan itu? Ikuti berikut ini. Sastra orang dewasa adalah sastra yang ditulis oleh sastrawan untuk siapapun dan terutama untuk orang dewasa, dan sastra inilah yang biasanya dimuat di surat kabar, novel dan di tempat-tempat lain. Sastra orang dewasa itu sastra yang memang bermutu tinggi karena yang menulis sudah berpengalaman, kemudian temanya bagus dan alurnya juga sudah alur penuh dengan kreativitas, penokohannya, settingnya, itu bagus semua. Itulah sastra orang dewasa, dan sastra orang dewasa itu banyak penghargaan seperti sastrawan yang mendapatkan penghargaan tinta emas, mendapatkan penghargaan macam-macam di dunia ini. Bahkan sastra-sastra dewasa ini banyak yang kanon. Sastra kanon itulah sastra yang terkenal sepanjang masa, terkenal oleh siapapun, bahkan menjadi landasan kehidupan seseorang. Dengan isi sastra tertentu, hidupnya bisa maju dan berkembang. Itulah sastra orang dewasa. Nah, sastra anak itu berbeda lagi. Berikut sastra anak ya. Nah, sastra anak itu adalah sastra yang ditulis oleh orang dewasa untuk anak-anak. Dan yang kedua, sastra anak yang ditulis oleh anak-anak. Jadi sastra anak terdiri atas dua. Sastra anak karya orang dewasa dan sastra anak karya anak. Sastra anak karya orang dewasa banyak ditulis di Indonesia pada tahun 1970-an sampai 1990-an. Itu penuh dengan sastra anak yang ditulis oleh orang dewasa atau sastra anak karya dewasa. Buku-buku dongeng, kisah-kisah petualangan, kumpulan cerita, novel anak, ramai sekali karena dulu ada proyek namanya Proyek Impress. Jadi banyak cerita anak, novel anak, cerita pendek, puisi ditulis oleh orang dewasa untuk anak-anak. Nah, sastra karya orang dewasa ini bertujuan untuk mengubah etika anak-anak, pendidikan bagi anak-anak, dan memberitahukan kepada anak sehingga bahasanya itu bahasa yang sudah diolah, yang mengandung pendidikan. Semuanya sudah diatur tanpa harus melihat kondisi senyatanya anak. Memang bahasanya disederhanakan, kalimatnya pendek-pendek, situasinya betul-betul situasi keluarga, situasi sekolah, kemudian berkaitan dengan anak, tapi itu ditulis berdasarkan frame penulis waktu kecil dulu. Sehingga sastra karya orang dewasa tentu bahasanya terkadang tidak mewakili anak sekarang, bisa jadi mewakili anak yang dulu. Sastra karya orang dewasa di dunia ini sangat terkenal, sangat banyak ditulis oleh orang-orang. Moby Dick, Tom Sawyer, kemudian dongeng bawang merah, bawang putih, Cinderella, sampai pada Putri Tidur. Itu semuanya karya orang dewasa, sastra anak karya orang dewasa. Sedangkan sastra anak karya anak seperti ini. Sastra anak karya anak itu adalah sastra yang ditulis oleh anak-anak. Banyak yang protes, apa nggak mungkin Pak? Anak-anak itu kan masih belajar menulis. Apakah bisa dia membuat cerita? Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang skeptis,
tidak percaya dengan kemampuan anak. Bukankah anak ada yang belajar sambil melakukan? Jadi wajar saja jika ada karya yang ditulis oleh anak-anak. Sastra anak karya anak sejak tahun 2000-an sampai sekarang, ini sudah 20 tahun lebih, itu sudah ribuan judul. Banyak lembaga-lembaga yang memfasilitasi penulisan sastra karya anak. Ada Aini, ada macam-macam penulisnya, dan kita bisa karyanya cukup kreatif, asli atau original bahasa anak, meskipun alurnya dia alur maju, karakternya hitam putih, tokohnya itu tokoh-tokoh di sekitar anak, tokoh anak sendiri, tokoh binatang di sekitarnya, tokoh hewan-hewan di sekitarnya, tokoh tanaman di sekitarnya, dan banyak yang tentang makanan, banyak tentang belajar, tapi rame betul. Itu di Indonesia, apalagi di dunia. Dan itu lahan yang paling luas bagi kita untuk mengkaji sastra anak, karya anak. Sastra anak sekarang mulai tumbuh dan berkembang meskipun kajiannya belum banyak. Oleh karena itu, sastra anak, karya anak ini memberikan ladang baru bagi mahasiswa, bagi para ilmuwan untuk mengkajinya. Banyak isu-isu karya anak yang belum tergali dengan bagus. Sastra anak, karya anak itu bahasanya sederhana seperti anak-anak. Settingnya sekitar anak, meskipun ada yang sudah berimajinasi setting tentang dunia antabaranta, dunia lain yang tidak bisa kita buktikan secara nyata, tapi anak pandai berimajinasi. Tokoh-tokohnya itu tokoh ya tentang nama-nama anak sendiri, tokoh orang tuanya, tokoh teman-temannya, tokoh binatang di sekelilingnya, tokoh tanaman di sekelilingnya, dan tokoh-tokoh alam. Alurnya lebih cenderung alur maju dan dia hitam putih, kemudian ceritanya pendek-pendek, tidak ada yang tebal sekali. Ceritanya paling hanya 40 halaman, 90 halaman, tidak ada yang 500 halaman, tipis-tipis. Kemudian dialognya itu dialog biasa. Pak, itu kan paling-paling buatan orang dewasa. Nggak boleh curiga, kita tidak boleh curiga. Sebagai ilmuwan harus percaya bahwa itu tulisan anak. Mungkin pengeditannya, jadi kesalahan ketik, kesalahan huruf besar, huruf kecil, kapital, vokal, dan sebagainya, itu mungkin disunting oleh orang dewasa. Tetapi orang dewasa yang saya amati, yang menyentuh cerita anak, karya anak, tidak ada yang mengubah cerita. Dia original, asli, tulisan anak-anak. Hanya memang ejaannya dibenarkan, penggunaan koma, penggunaan titik, huruf kapital. Jadi kita harus percaya bahwa itu karya anak. Nah, berikutnya seperti ini. Kajian sastra anak berarti dia terkait dengan sastra anak karya orang dewasa, sastra anak karya anak-anak. Nah, sastra anak karya orang dewasa nanti akan dipelajari di sana. Ada yang namanya dongeng, ada yang namanya novel, cerita pendek, dan sebagainya buatan orang dewasa. Sedangkan karya sastra karya anak nanti wilayahnya ya ada wilayah novel, wilayah cerita pendek, wilayah puisi, wilayah drama, wilayah dongeng, wilayah cerita biografi, dan sebagainya yang ditulis oleh anak-anak. Problemnya siapa yang disebut oleh anak? Yang disebut anak itu adalah dalam dunia sastra, saya telah mendefinisikan dalam karya buku saya yang namanya anak itu usia 7 sampai 12 tahun. Kalau 13 tahun sampai 19 tahun itu karya remaja. Sampai 17 tahun karya remaja. Nah, setelahnya baru karya orang dewasa. Nah, yang dimaksud anak-anak adalah usia 7 sampai 12. Di usia 7 sampai 12 itu beragam karya sastra yang dihasilkan oleh anak-anak. Maka yang saya teliti dulu dalam disertasi itu
sastra anak, karya anak usia 7 sampai 12 tahun. Kemudian ada pemisahan-pemisahan. Nah, kajian sastra anak tentu terkait juga sastra dewasa, yaitu tentang sejarah sastra anak. Yang kedua tentang latar belakang kepenulisan, kaitannya dengan masyarakat. Nah, yang ketiga tentang apresiasi karya itu sendiri. 3 ini yang akan dilakukan dalam sastra anak. Sampai rasanya rugi jika sastra anak yang mengkaji, yang mempelajari tidak sampai ke produksi. Maka nanti yang mempelajari sastra anak ini kalau bisa sampai ke produksi. Maksudnya apa? Maksudnya sampai ke bagaimana dia membuat cerita pendek untuk anak-anak. Dia nanti membuat dongeng untuk anak-anak. Sampai mendongengkan kepada anak. Jadi mempelajari sastra anak bagus. Dia sampai menulis cerita anak, mungkin novel, kalau tidak bisa ya cerita pendek. Lalu dia membuat puisi untuk anak, artinya memang untuk kalangan anak-anak. Dan yang ketiga dia bisa mendongeng. Mendongeng ini sebuah wilayah pekerjaan sendiri. Sekarang di Indonesia jarang pendongeng yang memang belajar betul tentang sastra anak. Nah, pendongeng-pendongeng ini pekerjaan masa depan. Karena banyak orang tua yang sekarang sudah tidak bisa dongeng, gantilah pendongeng-pendongeng yang memang dibayar untuk itu, yang memang berpenghasilan di dongeng itu. Anda bisa kan? Nah, apa berikutnya? Berikutnya seperti ini. Di samping itu, bahasa anak itu unik. Kita bisa mempelajari bahasa anak lewat karya sastra, sastra anak, karya anak. Kita akan tahu kata bagaimanapun itu sudah digunakan oleh anak usia berapa. Kemudian anak usia 7 sampai 8 tahun itu sudah berapa ribu kosakata sih yang dimiliki. Ada pakar yang mengatakan sekitar 3.000 kata, ada yang 4.000 kata. Usia 12 tahun sudah menguasai kata apa saja sih. Lalu kohesinya seperti apa, koherensinya seperti apa, bentuk-bentuknya seperti apa. Itu yang dimaksud kajian bahasa untuk sastra anak, karya anak. Dan itu merupakan data, fakta yang bisa kita kaji lebih jauh. Nah, itu ke depan nanti akan kita bahas di Kak Yatno Bintang. Yang penting, intinya kita harus bisa bedakan sastra itu, sastra karya orang dewasa, sastra karya remaja, dan sastra karya anak-anak. Dan di sastra anak sendiri ada 2, sastra karya orang dewasa untuk anak, dan sastra anak, karya anak-anak untuk anak-anak dan juga orang dewasa. Wilayah itu yang akan dikaji, dan di sastra anak sendiri, wilayah sastra lisannya, wilayah sastra tulisnya, wilayah novelnya, cerita pendek, dongengnya, kemudian puisinya, penulisan drama yang dilakukan oleh anak-anak. Maka perbanyak membaca yang itu. Buku yang sangat menarik sebagai landasan belajar sastra anak itu buku Struktur Narasi Karya Anak tulisan saya sendiri. Yang kedua buku Sastra Anak tulisan Pak Burhan Nurgiantoro. Burhan Nurgiantoro ini juga bagus tentang sastra anak secara umum. Nah, buku saya adalah Sastra Anak, Karya Anak. 2 itu yang wajib dibaca kalau mau mempelajari sastra anak. Demikian sementara. Pertanyaannya, apa yang ada di pikiran Anda tentang sastra anak karya orang dewasa, dan sastra anak karya anak-anak? Demikian ya. Sampai di sini. Salam Kak Yatno Bintang.